Jin, ternyata benar kata si Benny. Orang-orang pada berburu pedang Hattori. Itu dari mana? Tadi ketemu ninja. Hah? Ninja? Sabar, Bun, sabar. Bun, tenang, Bun. Bun, tenang kok, Bun. Gimana mau tenang? Kakiku ini loh, kamu injek. Lagi baru juga sebentar dengerin cerita. Lu nggak kayak si Huluk nih. Nih yang namanya teman sejati nih. Mau dengerin informasi dari siapa aja? Dari temennya. Gue salut lu sama lu, gue bangga. Apaan kayak gini? Lah. Baru dengerin dikit cerita aja langsung tidur. Aduh. Ayo lu pade. Ya lu. Aduh, hiler lagi. Wah, artinya tuh, ninja, apa ya? Hei, mau ngapain lo? Saya mau jadi. Gangguin gua aja lu. Ngapain lu? Tolongin! Hei, pasti temen saya. Lagi yang nongol. Males gua. Batman kek, Superman kek, hero kek. Saya juga males lawan situ. Bukan level saya. Sama, gua juga males lawan lu. Bukan level juga. Emang situ siapa? Situ siapa? Oh, situ hitam kayak arang. Situ merah kayak yang di sono. Ya udah, saya juga males. Sama, saya juga males. Oh, ya udah. Pret. Hei, berantem dong! Masa berantem, cewek-cewek nungguin. Kamu tuh nggak usah kesel, nggak usah cemburu sama anaknya saya. Saya itu tahu bener si Ros itu gimana. Iya, ini bukan soal cemburu atau apa, Bunda. Tapi saya tuh kesel. Bayangin, SMS nggak dibalas, telepon nggak diangkat. Ini udah 4 hari, Bun. Alah, baru 4 hari. Nggak ditelepon, nggak di SMS. Saya sudah setahun nggak ditelepon, nggak di SMS sama bapaknya Ros. Tapi saya nggak kesel, nggak cemburu saya. Ditinggal kemana, Bunda? Mati. Boleh. Oh iya. Gina mau bayar uang kos nih, kemana ya? Ke Bunda atau ke Om Bob? Mumpung ada Bunda, langsung ke Bunda aja. Bunda, nih Gina mau bayar uang kos, tapi nggak full ya. Nih, uangnya. Nggak usah. Kok nggak usah dibayar toh, Bunda? Ini kan walaupun namanya seminggu, tapi tetap aja judulnya ngekos. Ya nggak usah, orang cuma seminggu. Bunda, ya diterima dong. Nanti aku yang dimarahi sama Ros. Nggak usah. Bunda, nanti kalau Ros marah, aku bisa dicekik, aku nggak bernapas gimana? Kamu ini denger nggak sih orang tua ngomong? Ngeyel terus. Kalau saya bilang enggak, ya enggak. Bob, kenapa bukannya? Kok pucat bener? Jatuh dari ayunan. Kesian nih ayunannya. Kayak penuh ini datang ke sini seludak-seluduk kayak sapi. Mau perlu apa? Kita mau ngomong sama Gina. Jin, ternyata benar kata si Benny. Orang-orang pada berburu pedang Hattori. Itu dari mana? Tadi ketemu ninja. Hah?
ninja. Sabar, Bun, sabar. Bun, tenang, Bun. Bun, tenang kok, Bun. Gimana mau tenang? Kakiku ini loh, kamu ini. Udah, Mat. Jangan lagi, ntar dibeliin lagi. Nggak mau, maunya yang itu, nggak mau yang lain. Udah, sana cari lagi. Gara-gara mama nangis terus, adanya rewel nih. Mau cari di mana? Bapak nih bingung. Kelincinya si Mama tuh laki apa perempuan? Mat, kelinci lu laki apa perempuan? Gak tahu, Bang. Sama kok gak apa-apa sih. Kelincinya mama kan perempuan. Lu tau dari mana? Kan gak pakai rok. Tunggu saja ya. Serem dong. Emang bener bang, kalau tuh pedang Hattori nggak dibuang, masih jadi buruan banyak orang sampai sekarang. Dan korbannya pasti masih banyak banget bang. Oh, Iya, dan korbannya pasti sampai jutaan orang. makanya harus dibuang. Iya. Terus jatuhnya di telaga. Iya, Iya kan? makanya dari situ aja masih banyak yang berburu pedang Hattori. Oh. Ciri-cirinya, Stop. Ciri-cirinya. kalau di suatu tempat didatangi banyak ninja, berarti tempat itu terkubur pedang Hattori. Oh, ya. Kuburan pedang Hattori. Iya, Lanjut. betul. Para ninja pada berebut untuk dapetin pedang itu, Bang. Oh, gitu ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih, kenapa yang datangin para ninja? Ya elah, Bang. Kalau yang datang ibu-ibu mau pengajian kali. Kalau ibu-ibu, yang ini enggak. Anak orang juga tahu, Neng. Iya, Bang. Terus lu, Abu. Kalau ceritanya begini, bahaya, Cong. Di sini ini bisa penuh ninja, ya. Aduh, Bunda jangan sok tahu gitu dong. Saya ini nggak sok tahu, Cong. Memang saya tahu. Dulu saya kan pernah di Jepang 3 tahun. Belajar ilmu ninja. TKW, Cong. Begini loh, Cong. Dulu saya selama di Jepang jadi TKW, saya belajar ilmu perninjaan. Sambil baca-baca buku pedang Satori. Hattori, Bunda. Hattori. Kamu ini kalau sama orang tua ngeyel. Kan lahirnya duluan saya. Dulu dia tuh namanya Satori. Dia tuh asli dari Madura. Karena dikejar-kejar sama Kenil, larilah dia ke Jepang. Begitu sudah lama di sana, diganti Hattori. Udah deh, Bunda tuh nggak usah terpancing sama isu-isu soal itu. Sekarang gini ya, mana ada pedang hebat dari Jepang jatuh ke Indonesia? Itu tuh kan sebuah hal yang mustahil. Mustahil. Nah, itu kan waktu di Indonesia, pas udah pindah ke Jepang jadinya mustahil. Walah jangan. Apa Riki? Kenapa tahu Ben datang-datang kayak orang kesurupan gitu? Om, informasi yang saya dapat Om, semakin kuat Om. Kalau sekarang ini lagi musim berburu pedang Hattori. Masih dari mana? Dari Yumi Bunda, dari Yumi. Yumi itu orang pertama yang ngasih tahu ke Mr. Beam tentang keberadaan pedang Hattori. Nah, dia itu kayaknya keturunan atau ketanjakan berapa gitulah. Udah. Kamu udah usah nambah-nambahin. Bikin orang jadi salah paham. Jadinya tak bisa tambah gila nanti. Om nggak percaya sih Om. Om, Yumi pernah bilang Om, kalau suatu daerah itu pernah didatangi oleh ninja, nah berarti di situ ada kuburan pedang Hattori. Om inget nggak Om? Si Huluk pernah ngeliat ninja di sekitar sini, ya kan? Kalau begini ceritanya, ini ndak aman, Cong. Ayo ikut aku. Mau kemana, Bunda? Udah, ndak usah banyak ngomong. Ikut. Udah Om, ikut aja Om. Gak mau, Ben. Yang udah-udah malah didandanin kayak orang idiot. Loh, Mr. Beam, kok tiba-tiba ada depan Yumi? Aduh, saya ini kan Mr. Beam. Beam salah Beam, sulap paling hebat di seluruh dunia. Tiada lawan, tiada tara, tiada banding. Lihat ini. Sekali lagi ya. Hei. Sep. Halo. Yubi, kok hilang? Percuma jadi pesulap hebat, tapi kalau nggak punya pedang Hattori.
Hattori. Tetap aja bisa dikalahin sama mereka yang punya. Iya sih. Tapi kayaknya pedang itu udah ada yang nemuin deh. Soalnya saya cari-cari nggak ketemu. Belum, pedang itu belum ada yang nemuin. Soalnya belum ada orang yang memiliki ciri-ciri sebagai pemilik pedang itu.